Kami berada di Laut Banda, laut ekstrim penuh tantangan dan misteri, menyimpan sejuta keindahan bawah laut dan menjadi spot bintang 5 bagi pemancing dan juga spearfishing. Jutaan ikan monster berada di sini. Welcome to my new trip, Pelaut Adventure. Tiba-tiba saja hujan dan angin kencang. Ini dia persiapannya kita, teman-teman. Untuk gun di sini saya bawa satu saja, tapi untuk staff atau mata panahnya saya bawa dua. Kita jaga-jaga saja ya. Kita prepare dulu, bawa barang-barang ke perahu dulu ya. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah jam 3 pagi ya. Sekarang kita jalan menuju perahu. Oke teman-teman, sekarang kita dalam perjalanan, tapi nanti di depan sana kita masih mau singgahi satunya mertua, karena kebetulan papa mertuaku malam untuk trip kali ini dia akan ikut ya. Saya kasih liburan papa mertua sesekali ke sarang ikan untuk mancing, oke? Itu teman-teman yang center sana itu papa mertuaku ya. Kita mengelitian Ya, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah tiba di spot dan mau istirahat dulu, tapi sebelum istirahat mau makan dulu. Jadi rencananya saya akan turun jam 2 nanti baru saya turun. Sekarang ini baru jam 10 ya. Perjalanan berarti sekitar 15 jam. Mulai dari jam 4. Tadi pas kita lihat pulau itu sekitar jam-jam 8 lewat, setengah 9 kita sudah lihat pulau. Ya, perjalanan 5-6 jam lah, cukup jauh dan sangat melelahkan. Kita melewati badai juga. Ya begitulah. Sekarang kita mau makan dulu. Nah, di sini ada kita punya ikan goreng yang dari rumah. Nah, nasi ini harus cepat dimakan karena takutnya dia basi. Joki, makan dulu Joki. Di sana bapak mertuaku sudah mulai mancing ya. Oke, kita buang ke Lampung dulu. Batu. Oke, alhamdulillah dapat satu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja menyelam, di bawah sana sudah terlihat rombongan ikan bluefin trevally. Memanggil-manggil, "Bang, tangkap aku bang." Jadi saya cepat-cepat menarik karet panah. Ternyata teman-teman, di bawah ini banyak anak ikan lalosi yang baru saja menetas. Makanya rombongan ikan bluefin trevally ini berkumpul di sini. Walaupun ukuran rata-ratanya masih 8 jarian, tapi saya akan menangkap 1 ekor sebagai pembuka di trip ini.
Di penyelaman yang kedua, saya ingin menembak ikan yang berbeda. Dan kebetulan rombongan ikan lalosi lewat. Jadi saya langsung menembak 1 ekor sebagai perolehan kedua hari ini. Nah, kali ini saya ingin menembak ikan kambing-kambing yang sangat besar. Dan ini untuk memenuhi permintaan dari ibu mertua karena dia sangat suka dengan daging ikan kambing-kambing ini. Ukurannya mungkin sudah 10 jarian, pokoknya mantap lah. Rata-rata kedalaman saya menyelam saat ini cukup dangkal saja. Hanya 5-6 meter. Ngapain nyelam dalam-dalam kalau di tempat rendah saja sudah bisa dapat ikan besar-besar. Akhirnya setelah sampai di dasar, rombongan ikan sweat lips mulai datang mendekat. Saya menarget ukuran yang cukup besar. Tapi menunggu sebentar dulu ya. Sudah ada 1 ekor yang berada di jarak tembak, jadi langsung saya dor saja. Mantap. Mamae, ada 2 ekor ikan giant trevally monster datang ke arah saya, tapi setelah itu pergi menjauh lagi. Saat ini saya dikerumuni oleh rombongan ikan pogot kecil. Dan ini adalah makanan ikan-ikan monster ya. Kalau tidak dapat ikan monster, kita tembak ikan kulit pasir saja. Yang ukurannya sudah jumbo-jumbo toh. Lumayan ini bro, buat pulang nanti kita bakar. Rombongan ikan rainbow runner datang mendekat lagi, tapi kali ini saya tidak minat karena tidak ada yang sesuai target. Tiba-tiba saja perahu saya tenggelam akibat hantaman ombak karena arus yang terlalu kencang. Tetap tenang dan harus menguras air yang sudah memenuhi perahu. Dan saya harus melawan arus karena jangan sampai terbawa ke laut dalam. Karena laut Banda ini adalah lautan bebas, jadi berakibat fatal jika saya salah dalam mengambil keputusan. Di sini tadinya saya berpikir untuk naik ke perahu, tapi sayang sekali dayungku hilang. Ingat ya, walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak, kita harus tetap tenang. Karena sudah terlalu capek, saya pun memutuskan untuk naik perahu induk. Ini saya jujur-jujur saja ya teman-teman. Seandainya posisi yang saya alami ini adalah pemula, mungkin sudah akan TKO. Hasil hari ini sangat-sangat sedikit sekali. Tadi itu sebenarnya saya hampir dapat jackpot, tapi belum rezeki. Boy, besar sekali. Perkiraan ada itu 220 ke atas atau 30-an lah, 30 kilo. Tapi mau bagaimana, bukan rezeki. Sekarang di atas kapal ini masih lanjutan mancing ini. Baru ombak ini kapal goyang-goyang terus, goyang ke kiri, goyang ke kanan, tidak ada henti-hentinya. Dapat satu lagi guys. Ikan-ikan merah. Oke teman-teman, sekarang sudah menjelang sore menuju malam. Jadi kami akan menginap di sini.
Saya terbangun tengah malam karena bermimpi tentang keranda mayat. Masih di tengah lautan bebas baru mimpi tentang mobil masa depan pula. Akhirnya untuk menenangkan hati saya istighfar dan mulai memanaskan air untuk membuat teh. Weh, bapak mertua aku udah punya hasil weh. Mama yo. Nah, kita orang itu pun ini ya kok kan Merah merona. susah. Mama yo. Lumayan banyak Lihat itu. Wih. Merah betul. Merah merona. Mama masih banyak. Lihat itu, masih banyak. Di sini juga. Wih. Kenapa, Kep? Merah? Wih, ikan merah. Coba, Kep. Wah, lumayan, guys. Kamera tuh. Ikan merah. Coba lihat dari depan. Coba kita cek ikannya Kapten. 2 ekor tapi babon. Sampai pagi hari bapak mertuaku terus mancing. Lumayanlah buat tambah-tambah. Dan pagi ini juga saya sudah mulai bersiap-siap untuk trip kembali. Pokoknya kali ini harus dapat ikan monster ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di perjalanan menuju Tubir, saya menemukan sebuah meriam di tengah-tengah karang atol yang ada di Laut Banda ini ya. Apakah tempat ini bekas keraton? Atau mungkin dahulu pernah ada kapal karam di sini? Jangan-jangan tempat ini keramat teman-teman. Tapi dimanapun kita berada harus selalu berpikiran positif dan hanya Tuhan yang tahu apa yang pernah terjadi di tempat ini. Spot ini menyimpan sejuta misteri dan menyajikan keindahan bawah laut yang mungkin tidak bisa ditandingi dengan tempat lain. Saya ditawarkan berbagai jenis ikan untuk ditangkap, tapi kali ini saya hanya menarget ikan trevally saja. Kebetulan waktu saya menyelam kali ini belum sampai di dasar sudah dihampiri oleh seekor bluefin trevally. Langsung saya dor saja toh, alhamdulillah kena teman-teman. Dari kejauhan kembali terlihat ikan bluefin trevally. Saya tidak mau membuang-buang kesempatan, jadi langsung saya dor lagi. Ukurannya sudah lebih 10 jari, jadi lumayanlah kalau dijual nanti. Mamai, ini spot mantap sekali. Tiap kali menyelam pasti didatangi ikan, tapi kali ini lepas teman-teman. Mungkin yang lepas tadi bukanlah rezeki, jadi kita menunggu ikan yang lain. Dari kejauhan mulai terlihat bayangan ikan monster yang sangat besar sekali. Jantung mulai berdebar kencang. Saya mendekat dan menembaknya. Wow, kena. Tarikannya sangat kuat sekali, hingga saya diseret-seret seperti ini. Waduh, tapi tiba-tiba ikannya terlepas. Wade, kita dapat zong lagi ini.
Arus semakin kencang, ikan monster semakin bermain. Napas yang ngos-ngosan tidak mampu mengejar gerombolan ikan monster. Daripada saya TKO, saya pun memutuskan untuk naik ke permukaan dulu. Saya kembali mencari keberadaan rombongan ikan monster tadi. Tapi yang terlihat hanya bluefin trevally saja. Jadi daripada naik sia-sia, saya pun membawa naik ikan ini ke permukaan bersama saya. Sebelum turun kembali mencari ikan monster, saya harus mengikat hasil tangkapan di pelampung supaya aman. Di depan terlihat seekor ikan bumhead dan mencoba mendekatinya. Masih sementara mengejar ikan bumhead, tiba-tiba rombongan ikan giant trevally datang lagi, guys. Wow, kesempatan emas ini. Akhirnya saya door dan berhasil mendapatkan 1 ekor. Perlawanan ikan cukup membuat saya kewalahan. Akhirnya saya membiarkan ikannya lelah terlebih dahulu. Dan setelah itu berhasil saya taklukkan. Pertarungan masih belum selesai, tapi waktu saya tembak yang besarnya, yang kena malah yang kecil. Baru lepas pula, kasihan. Sebenarnya saya tidak tahu kenapa ikannya lepas terus. Padahal ini sudah di jarak tembak yang bagus ya. Waduh, penonton jangan hujat saya ya. Ini lagi yang 1 ekor. Sudah dekat sekali tapi waktu saya tembak malah tidak kena juga. Sungguh tidak masuk akal ya. Mamae, ternyata ada jutaan ekor ikan yang menghuni tempat ini. Dan sekarang yang teman-teman lihat adalah rombongan Big Eye Trevally. Ukurannya baru sekitar 10 jarian saja ini. Ambil 1 ekor saja ya. Waduh, napas belum netral. Rombongan ikan target mulai naik lagi. Dan duar, kena tepat sasaran guys. Kali ini tarikannya lebih kuat lagi teman-teman. Jantung saya deg-degan gara-gara tali pelampung tersangkut di batu. Dan takut talinya dia putus ya. Akhirnya saya menyelam membuka tali pelampung dan menarik ikannya secara perlahan namun pasti. Oke teman-teman, jadi saya sudah di atas perahu gara-gara kamera pakai GoPro sudah lowbat. Dan untungnya tadi sebelum kameranya lowbat kita masih bisa dapat momen ini ya, giant trevally-nya ya. Mantap sekali, lumayan besar. Walaupun tadi banyak sekali yang lepas dan ada 1 monster besarnya, minta ampun dia tidak tembus. Padahal jaraknya sudah dekat tadi ya, sudah dekat sekali. Ini hasilnya, ada 2 ekor yang ukuran monster.
mantap, alhamdulillah. Terus bluefin 3 ekor tambah ini 1 big eye. Oli, Bu. Ah. Wah. Kita es dulu, guys. Oke. Tiba-tiba saja hujan dan angin kencang. Mama yo. Oke guys, jadi sekarang kita pulang ya. Cuaca, waduh, sangat kurang mendung ya, kurang mendung cuaca. Perjuangan belum selesai karena untuk pulang kami harus melawan ombak besar dengan jarak tempuh 6 jam. Dan akhirnya kami pun tiba di rumah dengan selamat. Dengan hasil yang cukup memuaskan walaupun belum maksimal, tapi saya sangat bersyukur. Hasil mancing Bapak Mertua langsung dibakar malam ini dan menikmatinya secara kekeluargaan. Keesokan paginya sebagian ikan sudah dijual ya. Walaupun tidak menutupi harga sewa perahu, tapi saya sangat bersyukur video ini akhirnya tayang juga. Nah, ini 2 ekor buat mamaku, guys. Pula di gambar kan. Alhamdulillah. Nah, ini buat Terima kasih. dan mamaku ya. Ongkos mahal. Siapa yang balik? Bisa kiki anak kelak bisa as. Gimana seperti orang ini? Jalan kali sama ya. Jalan keliling dah. Terus. Coba kita itu di supeng. Kasih pakai apa? Nanti tambah. Kembali kita kalah. Nanti tambah.